Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik semangat saja, jangan putus asa. Asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis akan membaik. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah semangat saja, jangan putus asa. Asam lambung psikosomatis akan membaik. Teman-teman semua, perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat, dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, intinya saya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semua, khususnya yang masih mengalami gangguan ini, yaitu gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik, dan belum begitu membaik ya. Untuk itu maka poinnya adalah semangat saja ya, jangan sampai putus asa. Jadi gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik pasti akan membaik. Jadi badai pasti berlalu. Nah, untuk itu tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton ya video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi, sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, langsung saja kepada pokok permasalahan kita, yaitu kenapa sih kita butuh semangat ya, kenapa kita tidak boleh putus asa ya. Nah, ini karena apa? Karena faktor yang penting dalam pemulihan ya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, ketika kita ingin sembuh ya, itu memang faktor yang menurut saya paling penting itu adalah semangat ya. Semangat, jangan sampai putus asa, ya itu yang harus kita jaga ya. Artinya ketika kita memiliki semangat ya, pasti kita akan ada energi untuk berikhtiar ya, untuk berusaha ya, untuk menjalani mungkin metode-metode, terapi-terapi ya, atau usaha-usaha lain yang sekiranya itu akan menjadikan lebih baik. Nah, tetapi sebaliknya ketika kita sudah kehilangan semangat, apalagi putus asa, nah itu ya biasanya agak susah untuk itu ya. Maka ini adalah sebagai modal dasar kita untuk bagaimana supaya kita berikhtiar itu tetap jalan terus sebelum kita merasa membaik ya, atau belum merasa sembuh. Nah itu jalan terus pasti ya, pasti akan terjadi progres, dan akhirnya kita akan melewati masa-masa sulit itu, dan akhirnya kita membaik. Makanya mau cepat sembuh atau
atau mau agak lambat, yaitu sebenarnya tergantung ikhtiar kita, tergantung semangat kita ya. Kalau kita semangat dan punya keyakinan bahwa kita pasti sembuh, nah itu ya insya Allah respon tubuh itu akan merespon seperti itu. Apalagi untuk kita orang-orang yang mengalami gangguan psikosomatik itu memang harus punya keyakinan lebih dulu. Karena apa? Dengan kita memiliki keyakinan, memiliki semangat, akhirnya curahkan di dalam bentuk sikap dan kegiatan kita, dalam perkataan kita, dalam pikiran kita. Nah, semuanya itu yang akan direspon oleh bawah sadar kita, oleh kecerdasan bawah sadar kita. Sehingga ketika kita memiliki semangat dan keyakinan ya, akhirnya kita menjadi mau berikhtiar ya. Nah, itulah yang akan sedikit demi sedikit itu akan mengisi ya, mengisi belief di dalam ini bawah sadar kita. Yang ketika itu sudah tersimpan di dalam belief system ya, di dalam bawah sadar kita, ya sudah, itu nanti akan jalan dengan sendirinya. Jadi tubuh kita itu memang butuh dikomando ya. Nah, sementara untuk orang-orang yang mengalami psikosomatik itu sebenarnya sama dikomando oleh pikiran, cuma komandonya negatif, yaitu ketika pikirannya negatif makanya respon tubuh menjadi negatif. Nah, ini dibalik ya. Jadi dengan mindset pikiran yang positif, dengan dimodali oleh semangat kita dan keyakinan kita bahwa kita pasti akan sembuh ya. Nah, itu nanti respon tubuh itu akan meresponnya. Jadi ya menuju ke kesembuhan seperti itu. Sehingga kadang tahu-tahu ternyata sudah sembuh. Nah, itu sebenarnya karena kita di dalam proses berikhtiar ini kan bagaikan perjalanan ya. Ketika suatu perjalanan itu diiringi dengan rasa semangat, yakin ya, bahkan kita juga mensyukuri prosesnya, itu tidak terasa teman-teman. Sehingga nanti tahu-tahu, oh ternyata sekarang sudah sembuh. Itu seperti itu ya. Nah, itu harus dimulai dari dalam diri kita ya. Dan semuanya itu pasti bisa ya. Semua pasti bisa, karena dengan semangat tadi ya, itu pasti akan ada progres ya, akan ada progres yang menjadi lebih baik. Walaupun kadang progresnya juga kalau kita ukur ya itu kadang kayaknya seperti sedikit sekali ya. Bahkan kita kadang seperti nggak merasakan, tetapi sebenarnya itu sudah ada progres. Yang penting kita bisa melalui, itu sudah ada progres. Jadi progres ini memang sifatnya alami. Karena apa? Karena ini menyangkut tentang merubah kesadaran, merubah termasuk mungkin memperbarui sel-sel. Nah, itu tumbuhnya alami bagaikan kita menanam pohon ya. Itu kan sebenarnya pohon bisa tinggi ya, itu kan progres tiap hari, tiap saat. Tetapi kalau kita ukur itu susah ya, sehari berapa senti misalkan itu susah. Tetapi jalani saja ya, itu pasti nanti tahu-tahu wah sekarang pohonnya udah besar, bahkan udah berbuah. Itu seperti itu. Nah, ini sama ketika kita berproses di dalam menghadapi ini ya, gangguan asam lambung, ketensiatif psikosomatis. Karena selain kita memang harus memperbarui fisik yang katakanlah kadang mungkin perlu ada pembaruan ya, contohnya ketika ada sel-sel yang rusak, nah itu juga harus menunggu istilahnya diregenerasi lagi ya, juga merubah mental. Jadi ini memang ya sebenarnya nggak mudah juga ya, tetapi ketika kita jalani itu pasti bisa karena sifatnya itu alami. Makanya kuncinya adalah kita harus selalu mempertahankan semangat dan keyakinan. Selagi kita masih ada semangat, ada keyakinan, pasti progres itu akan terjadi. Ketika progres itu terjadi, pasti kita akan sembuh. Itu hanya seperti itu. Yang pernah saya alami itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan menjadi referensi buat teman-teman. Dan silahkan saja buat teman-teman yang katakanlah sekarang merasa mungkin semangatnya mengendor ya, apalagi mendekati putus asa. Nah, itu jangan sampai karena apa ya, karena kita memang harus sembuh ya, karena kita harus sembuh ya demi orang-orang yang kita cintai, demi keluarga kita, mungkin anak-anak kita, mungkin
apa kolega kita dan seterusnya. Jadi kehadiran kita di dunia ini banyak yang membutuhkan, dan kita ini memang harus saling bergotong royong, ya, tolong menolong, berempati dan seterusnya. Itu sebenarnya misinya itu. Maka dari itu ketika kita siap melakukan itu semua, nah itu pasti nanti kita akan segera diberi kekuatan, ya, dan kesembuhan, ya, oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yakin saja itu pasti, ya. Karena apa? Karena yang saya alami juga seperti itu, ya. Karena yaitu apalagi ketika kita sudah mencoba, ya, dengan katakanlah mungkin berobat juga sudah, ya, mungkin minum herbal juga sudah, menerapkan metode-metode juga sudah, tetapi kok nampaknya seperti jalan di tempat, ya, seperti nggak meningkat-meningkat. Nah itu sebenarnya kurang satu, kurangnya yaitu keyakinan dan semangat. Ketika itu dipupuk dengan keyakinan dan semangat, nah itu akan lebih cepat. Jadi ibaratnya ini kan semangat, keyakinan ini kan sifatnya abstrak, ya, karena hubungannya dengan mental, jiwa, ya. Nah itu ini bagaikan pupuknya, ya. Ketika kita menanam, nah itu ini pupuknya. Nah tanpa dipupuk, ya tumbuh tapi lambat sekali. Nah maka dari itu ini menjadi penting, ya. Makanya kali ini temanya itu semangat saja jangan putus asa. Itu insya Allah pasti sembuh, teman-teman, ya. Nah itu. Nah kemudian yang berikutnya yang katakanlah harus kita perhatikan, yaitu tentang kebiasaan penderita asam lambung gejala inisiatif psikosomatik. Itu kebiasaannya yang menjadikan kita menjadi tidak semangat, ya, itu karena sering mengeluh, ya. Nah, mengapa sering mengeluh, ya? Karena ada berbagai hal, ya. Saya juga paham itu, ya. Karena ya dulu saya juga ada fase-fase seperti itu juga, ya. Tetapi tidak terlalu lama kita lewati itu seperti itu, ya. Nah, mengapa kita sering mengeluh itu sebenarnya karena ada berbagai hal. Yang pertama, contohnya, ya, menderita sudah agak lama, ya. Sudah lama lah, gitu. Karena kalau kita sudah lama kok nggak ada progres-progres, ya, kemudian merasa masih belum membaik, nah akhirnya kan kadang menjadi berkecil hati. Nah ketika kita berkecil hati, ya sudah, semangat itu menjadi menurun sebenarnya itu. Tetapi itu yang harus kita rubah, harus kita sadari. Jadi kita tidak perlu berkecil hati. Jadi ini bagaikan pembelajaran. Kalau di satu kelas ini katakanlah kita belum naik kelas, ya, belum lulus, ya sudah, kita harus tekuni dulu itu, ya, ilmunya di situ. Nah setelah itu nanti baru naik kelas, ya. Maka dari itu memang walaupun kita sudah lama, nah kita harus menyadari juga, menyadari kenapa kita cukup lama mengalami ini, ya. Nah itu pasti ada sesuatu yang ini, apa, yang memang harus di-clearkan, ya, harus di-clearkan. Jadi lama itu kan bagaikan perjalanan itu memang ada hambatan. Nah yang menghambat itu apa? Nah itu yang tahu itu dirinya kita sendiri, ya. Jadi kenapa kita nggak sembuh-sembuh? Nah itu tanyakan kepada diri kita sendiri, nanti intuisi diri kita itu sebenarnya memberikan jawaban, ya. Tinggal kita peka saja, ya. Mungkin memberikan petunjuk, ada sesuatu yang harus diperbaiki, ini loh harus seperti ini, seperti itu, ya. Nah itu cara melihatnya seperti itu, ya. Mungkin bisa jadi lama karena kita belum merubah pola makannya, belum merubah pola hidupnya, belum merubah pola pikirnya, mungkin belum merubah perilaku kita, mungkin belum merubah spiritual kita dan seterusnya. Itu jadi seperti itu. Pokoknya ada sesuatu yang masih perlu diberesin lah, intinya seperti itu. Sehingga kita masih lama, itu seperti itu. Bagaikan pekerjaan itu belum selesai, sehingga kita belum bisa melanjutkan perjalanan berikutnya, atau seperti itu. Nah itu yang pertama, ya. Jadi yang sering membuat kita mengeluh karena kita menderita sudah lama. Kemudian yang kedua, kita mengeluh itu juga karena sudah
berobat ya sudah kemana-mana, ibaratnya sudah shopping dokter lah, sudah berulang kali, sudah rutin, kemudian dalam jangka waktu yang panjang, tapi kelihatannya tidak ada perubahan yang signifikan, bahkan kita menjadi bosan ya untuk minum obat misalkan. Nah itu ketika seperti itu ya kadang mempengaruhi semangat kita. Bahkan kita kadang menjadi akan putus asa, itu seperti itu. Tetapi setelah kita tahu ini ya, bahwa dengan kita mengurangi semangatnya, kemudian kita apalagi mendekati putus asa, ini akan menghambat. Nah itu maka kita harus tetap semangat ya, walaupun mungkin ya itu kita sudah capek lah ibaratnya berobat ke sana kemari, selain capek secara fisik ya, kemudian juga mungkin capek secara keuangannya dan seterusnya. Nah itu ya itulah ya kita anggap sebagai ujian yang pasti nanti bisa dilalui juga, karena ujian kita itu sudah diukur dengan kemampuan kita. Jadi ya itu memang kita harus semangat dan yakin lah, semangat dan yakin itu pasti nanti akan dilalui semua itu, dan pada akhirnya kita menemukan semacam ya mungkin obat, mungkin pencerahan, mungkin petunjuk yang pada akhirnya itu menjadi jalan kesembuhannya. Itu prosesnya seperti itu. Nah maka dari itu kita tetap harus semangat, berjalan terus ikhtiarnya ya, walaupun kita sudah mencoba berobat ke sana kemari belum berhasil. Nah untuk itu maka ya ini jadi ini adalah proses, maka saya sering mengatakan kita memang harus sabar ya, sabar terhadap prosesnya selama kita berikhtiar itu. Tapi nanti pada akhirnya pasti akan ketemu juga, itu seperti itu. Nah kemudian kita juga sering mengeluh ya ketika ada sensasi-sensasi itu masih sering bermunculan ya. Jadi tadinya sebenarnya kita sudah merasa semangat ya, tapi begitu kita dihantam sensasi, mungkin keliengan, mungkin sesak nafas, mungkin perut kembung, atau mungkin gemeteran, atau mungkin kita merasa lemes, kadang itu semangat itu menjadi hilang. Nah itu pun pernah saya alami seperti itu ya teman-teman. Nah itu ya wajar juga, itu alami juga ya seperti itu. Tetapi maksudnya itu kita berusaha mengatasi juga ketika ada sensasi muncul ya, bagaimana caranya supaya cepat menghilang atau hanya lewat saja lah. Sensasi itu sebenarnya numpang lewat ketika kita sudah istilahnya menerima ya, memahami, kemudian mensikapi. Nah itu nanti akan lewat ya. Dan itu di konten-konten saya yang lalu ya, itu saya sampaikan sudah ya bagaimana cara mengatasi sensasi ketika sensasi itu masih ada. Nah itu seperti itu ya, silahkan ditonton kembali juga boleh ya. Tetapi intinya jangan membuat kita menjadi patah semangat gara-gara sensasi itu masih ada. Justru itu adalah tantangan yang harus kita atasi ya, dan itu juga nanti pasti akan membaik ya, selagi kita masih punya semangat, itu seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya ya, selain itu tadi yang kadang juga membuat kita menjadi kurang semangatnya ya, itu ketika kita masih memiliki rasa cemas berlebih ya, rasa takut, rasa khawatir, itu seperti itu. Nah ini sebenarnya juga wajar juga ketika kita belum paham ya, tetapi ketika kita sudah memahami ya, saya sedang cemas, saya sedang takut, nah itu nanti juga akan terkikis juga, akan menghilang. Dan itu juga ada caranya bagaimana supaya ketakutan, kecemasan itu akan menghilang ya. Contohnya dengan kita lebih mendekatkan diri saja, itu sebenarnya sudah terkikis ya. Jadi ketika kita sudah bisa istilahnya merasakan bahwa kita menyatu dengan Tuhan ya, dekat dengan Tuhan ya, itu sebenarnya kita nggak perlu takut lagi, nggak perlu cemas lagi, karena Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu kan selalu menjaga kita. Ngapain harus takut, harus cemas, kan seperti itu. Sedangkan kita hidup juga
dari Tuhan juga yang mengaturnya. Nah, maka dari itu ya sudah, kita tinggal yakin dan semangat saja seperti itu. Nah, ini memang secara psikologisnya itu seperti itu, tetapi secara praktisnya ini memang harus latihan ya, latihan. Jadi ya inilah butuh istilahnya ketekunan, butuh kesabaran. Ini dalam proses belajar melatih diri itu seperti itu. Tapi nanti juga pasti akan membaik kok, teman-teman, itu seperti itu. Nah, yang terakhir ya, ini ketika hal-hal itu tadi semua ini tidak kita bangkitkan ya, yang menjadikan kita istilahnya menjadi tidak semangat. Nah, ini klimaksnya itu bisa putus asa. Nah, maka dari itu semangat itu harus dijaga supaya kita tidak sampai putus asa. Kalau kita semangat masih ada, keyakinan ada, kemudian kita optimis ya, itu pasti progresnya akan positif, akan meningkat, dan akhirnya kita akan sembuh, teman-teman. Jadi gangguan asam lambung, ketensiasi psikosomatis itu memang tantangan ya, tantangan terhadap pertama mental kita, jiwa kita ya. Nah, baru yang kedua kepada fisik kita itu. Jadi kedua-duanya memang harus diatasi, dan kita harus istilahnya berjuang ya, berjuang untuk istilahnya ya melawan itu semua. Tetapi pasti itu bisa, yang penting kita punya istilahnya konsistensi ya, punya semangat, keyakinan yang selalu terjaga ya, pasti teman-teman semua juga akan segera membaik, itu seperti itu. Nah, kemudian setelah kita tahu ya yang hal-hal yang kadang menyebabkan kita menjadi kurang semangat itu tadi, seperti tadi, nah itu maka kita harus semangat, jangan sampai putus asa ya, jangan putus asa. Karena sebenarnya ya asam lambung itu tidak berbahaya. Jadi asam lambung, ketensiasi psikosomatis itu tidak berbahaya ya. Tidak berbahaya, tidak apa-apa, dan itu ya sifatnya hanya gangguan saja. Gangguan itu saja sebenarnya disebabkan juga dari diri kita sendiri. Makanya kalau kita sudah sadar diri, itu sebenarnya cepat sekali untuk merubah menjadi membaik, itu seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga asam lambung ya, itu ya insya Allah lah itu pasti sembuh ya, pasti sembuh, cuma memang butuh proses. Nah, proses inilah yang ada hubungannya dengan diri kita ya. Kita mau cepat mau lambat itu yang menentukan diri kita sendiri ya. Contohnya dengan kita konsisten katakanlah menjaga 5P-nya, kemudian kita berusaha istilahnya ini mendekatkan diri, kita berusaha menerapkan terapi-terapi, kita berusaha menerapkan metode-metode yang contohnya pernah saya sharingkan, itu insya Allah akan lebih cepat, itu seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kita pokoknya intinya jangan mager. Jadi lakukan saja aktivitas ya sebisanya, jangan mager. Kalau memang teman-teman juga istilahnya sudah bekerja, ya sudah berangkat bekerja saja, itu seperti itu. Kalau yang mungkin kegiatannya di rumah, ya sudah kegiatan seperti dulu sebelum mengalami gangguan ini, itu kegiatannya apa, udah lakukan saja seperti itu. Karena memang hanya dengan cara itu, jadi hanya dengan cara beraktivitas itu, kita menjadi tidak fokus kepada penderitaan yang kita alami. Nah, dengan tidak fokusnya itu ya, artinya kita sedang merubah diri ke hal yang baru ya. Hal yang baru yaitu contohnya misalkan dari hal yang kita berpikirnya tentang kecemasan, ketakutan ya, menjadi kegembiraan dengan apa yang sedang asik kita lakukan. Itu seperti itu. Jadi ya insya Allah pokoknya kalau kita aktif ya, itu menjadi cepat membaik. Itu rasanya seperti itu. Karena itu juga pengalaman saya pernah ya pada saat posisi istilahnya masih terpuruk ya,
saya itu berusaha ya, setelah saya mendapatkan obat, kemudian saya coba istirahat total lah dalam waktu 3 hari gitu. Jadi nggak keluar rumah, pokoknya istirahat total itu, seperti itu. Nah, tetapi yang terjadi apa teman-teman? Semakin sensasi itu semakin menjadi itu. Nah, jadi gangguan ini beda dengan gangguan-gangguan penyakit yang lain. Kalau penyakit yang lain begitu kita mendapatkan obat, minum obat, istirahat cukup, makan cukup, minum cukup. Nah, nanti paling-paling hanya sehari 2 hari sudah membaik. Ya, tetapi untuk ini itu enggak. Jadi apalagi kita semakin mengurung diri, hanya tiduran di kamarnya, duduk-duduk, kita memanjakan diri. Nah, itu semakin lama, semakin melekat. Artinya tidak merubah keadaan ya, tetapi yang merubah justru dengan istilahnya saya memaksakan diri untuk beraktivitas. Nah, akhirnya ternyata itu menurut saya juga sebagai terapi penyembuhannya itu seperti itu. Jadi kita memaksakan diri untuk beraktivitas, termasuk kita pura-pura sehat lah. Kalau memang batin kita kadang kan masih mengatakan, masih waduh sebenarnya saya masih takut, sebenarnya saya belum mampu dan sebagainya. Nah, coba berpenampilan pura-pura dulu. Tetapi ya itulah orang psikosomatik seperti itu, dari pura-pura nanti menjadi betulan itu loh. Jadi kita awalnya pura-pura sehat, nanti jadi sehat betulan. Itu seperti itu. Karena apa? Pada saat kita di pikiran kita masih pura-pura, tetapi karena kita lakukan pura-pura yang baik, nah akhirnya akan direspon oleh bawah sadar kita. Jadi bawah sadar kita itu antara imajinasi, antara realita itu nggak bisa membedakan. Pokoknya meresponnya ya apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang dihayati. Nah, itu hanya seperti itu. Jadi imajinasi dan realita itu sama saja bagi kecerdasan bawah sadar kita, sehingga kadang tahu-tahu kita sudah membaik walaupun awalnya dari pura-pura, awalnya dari memaksakan diri. Nah, itu akhirnya menjadi membaik. Itulah rahasia psikosomatik di situ teman-teman. Baik ya teman-teman, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.